Contoh sanad itu seperti ini loh. Dari Rasulullah SAW sampai kepada perawi hadis Bukhari. Di situ kan ada ya para perawi hadis. Jadi misalkan contoh, haddatsana Abdullah bin Yusuf, akhbarana Malik bin Anas, an Ibni Syihab, an Salim bin Abdullah, an abihi, anna Rasulullah SAW qol. Ini namanya rentetan sanad. Ulama-ulama atau tadi yang kita bacakan nama-nama itu adalah perawi hadis. Kumpulan perawi hadis disebut sanad. Nah, kalau katanya kita harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah hadis Rasulullah, tapi yang sahih, bukan yang lemah. Dan untuk mengetahui hadis itu sahih dan lemah, dilihat dulu perawi hadis sanadnya. Paham ya? Apakah semua hadis itu sahih? Tidak. Makanya tidak bisa semua diamalkan. Masya Allah. Terjaga hadis Rasulullah SAW dari penukilan orang yang tidak bertanggung jawab, dari yang mengabarkan kabar dusta, atau yang karena kasratul auham, banyak salah faham. Semua itu disingkirkan, nggak boleh. Jadi gurunya itu bersanad. Ya contoh, misalkan yang sering kita buat contoh satu, ini dari Rasulullah SAW. Kemudian memiliki murid sahabat itu banyak, ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab, Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kemudian Abu Hurairah memiliki murid namanya Sa'id ibnul Musayyib atau ibnul Musayyab, murid sekaligus menantu beliau. Nah, ini seorang tabi'in. Kemudian memiliki murid lagi, Imam Malik bin Anas ya. Imam Malik ini juga bawahnya seorang imam. Imam Malik memiliki murid lagi, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki murid Imam Ahmad. Imam Ahmad memiliki murid Imam Abu Dawud, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi. Semuanya ini murid-murid beliau yang meriwayatkan hadis. Maka sampailah penukilan riwayat dari Rasulullah atau dari Imam Bukhari sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, ini bagian dari agama. Kalau kita nggak belajar hadis dari rentetan itu, bagaimana kita bisa beribadah dengan hadis yang sahih? Berarti kan harus selektif. Imam Bukhari aja disebut dengan hadis sahih Bukhari karena mereka atau Imam Bukhari hanya mengambil periwayatan dari orang-orang yang sangat terpercaya, punya kredibilitas, punya kapasitas. Kalau enggak mau diambil. Makanya hadisnya Bukhari itu hadis yang paling sahih, Bukhari, Muslim. Dari siapa? Dari sanadnya ini, perawi-perawinya terpercaya, sikotun sabetun, sikoh, kuat hafalannya, ya, benar-benar terpercaya orangnya. Barulah sampai kepada kita. Ini yang dinamakan kita juga harus selektif dalam mengambil guru. Bagaimana keilmuannya, bagaimana kapasitasnya, bagaimana agamanya, akhlaknya, adab dan etika budi pekertinya. Gak setiap orang aja. Gak boleh cuma sekedar punya statement. Ya ada seorang guru mungkin ambil ilmuku, jangan contoh perilakuku. Gak bisa. Bagaimana bisa berkah? Kalau seorang guru suka bermaksiat, melanggar aturan Allah dan Rasulnya, kemudian hanya berbekal ilmu saja, tidak bisa. Tetap orang itu yang kita ambil ilmunya bukan hanya sekedar pinter dalam menyampaikan, tapi kita ambil akhlaknya, budi pekertinya, adabnya, dan ibadahnya. Masya Allah. Maka kita harus berhati-hati.